Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Winingsi, Stambuk B1 B1 17295. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengaruh motivasi dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan tentang bab 1, pendahuluan, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta ruang lingkup penelitian. Kemudian di bab 2, yaitu tinjauan pustaka, ada kajian pustaka, penelitian terdahulu, kerangka pikir, penelitian, hipotesis penelitian. Kemudian bab 3, metode penelitian, yaitu lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, dan metode pengumpulan data. Kita masuk di bab 1, pendahuluan, bahwa sumber daya manusia mempunyai peranan penting dalam pengembangan serta kelangsungan hidup suatu organisasi ataupun perusahaan. Motivasi dan disiplin kerja merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi kinerja karyawan. Motivasi dan disiplin kerja yang ditanamkan organisasi atau perusahaan kepada karyawan akan sangat mempengaruhi kesungguhan karyawan dalam bekerja. Karena di dalam sebuah organisasi, karyawan akan dituntut untuk lebih bertanggung jawab pada pekerjaannya. Karena di dalam organisasi semua semakin kompleks, strukturnya menjadi lebih rumit, dan tingkat formalitasnya menjadi lebih besar, sehingga mempengaruhi orang-orang di dalamnya. Kemudian untuk teori-teorinya, teori motivasi yaitu Frederick Herzberg menjelaskan ada dua faktor yang dapat mempengaruhi karyawan dalam kepuasan kerja. Yang pertama, faktor yang dapat memotivasi seperti prestasi, penghargaan, tanggung jawab, memperoleh kemajuan dan pengembangan dalam bekerja atau promosi. Yang kedua, adanya kebutuhan kesehatan lingkungan kerja, yaitu upah atau gaji, hubungan antara para pekerja, supervisi, teknis, kondisi kerja, kebijakan perusahaan, dan proses administrasi perusahaan. Kemudian ada teori menurut Rifai dan Sagala yang menjelaskan tentang disiplin kerja, yaitu adalah suatu alat yang digunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku untuk meningkatkan kesadaran juga kesediaan seseorang agar menaati semua peraturan dan norma sosial yang berlaku di suatu perusahaan. Kemudian, teori menurut Mangkunagaran tentang kinerja, yaitu adalah hasil kerja yang secara kualitas dan kuantitas yang telah dicapai oleh seorang karyawan atau pegawai dalam mengemban tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya. Kemudian kita masuk pada rumusan masalah. Yang pertama, apa yang menyebabkan pegawai kurang disiplin? Yang kedua, mengapa kinerja pegawai menurun? Kemudian tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui apa penyebab pegawai kurang disiplin. Yang kedua, untuk mengetahui mengapa kinerja pegawai menurun. Kemudian manfaat penelitian. Yang pertama, bagi kantor, penelitian ini diharapkan memberikan saran serta membantu meningkatkan kedisiplinan dan kinerja pegawai. Yang kedua, bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan. Kemudian ruang lingkup penelitian, yaitu ruang lingkup dari penelitian ini adalah di kantor kecamatan Ranome Eto Barat dengan berfokus pada pegawai tetap dan honorer yang bekerja di kantor kecamatan Ranome Eto Barat. Kemudian masuk pada bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, kajian pustaka, yaitu motivasi.
Kata motivasi atau motivation, kata dasarnya adalah motif yang berarti dorongan, sebab atau alasan seseorang melakukan sesuatu. Dengan demikian, motivasi berarti suatu kondisi yang mendorong atau menjadi sebab seseorang melakukan suatu perbuatan atau kegiatan yang berlangsung secara sadar. Motivasi adalah hal yang menjadi penyebab, penyaluran, dan mendukung perilaku manusia atau individu agar mau bekerja dengan giat dan antusias dalam mencapai hasil atau kinerja yang optimal. Tahapan motivasi dilihat dari teori hierarki menurut Abraham H. Maslow sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan fisiologis, kedua, kebutuhan rasa aman, ketiga, kebutuhan sosial, keempat, kebutuhan harga diri atau pengakuan, kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Kemudian disiplin kerja. Disiplin kerja adalah kegiatan manajemen untuk menjalankan standar-standar organisasional. Keteraturan adalah ciri utama organisasi dan disiplin adalah salah satu metode untuk memelihara ketentuan tersebut. Disiplin mencoba untuk mencegah kerusakan atau kehilangan harta benda, mesin, peralatan, dan perlengkapan kerja yang disebabkan oleh ketidakhati-hatian, senda gurau, atau pencurian. Fungsi disiplin kerja dari kegunaan disiplin dalam organisasi menurut Sinambela tahun 2012 dapat diperhatikan dalam 4 perspektif, yaitu restributif, korektif, hak-hak individual, dan utilitarian. Kemudian ada kinerja. Kinerja merupakan hasil yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya atau pekerjaannya sesuai dengan standar dan kriteria yang ditetapkan dan diberikan kepada seorang pegawai. Ukuran harus terkait dengan hasil, bukannya usaha untuk mencapainya. Yang pertama, hasil harus berada di bawah kendali pekerja. Kedua, data harus tersedia untuk pengukuran. Ketiga, ukuran yang sudah dipergunakan atau diadaptasikan dimanapun apabila dimungkinkan. Kemudian ada penelitian terdahulu. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang pengaruh motivasi dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai, seperti Sony Hersona dan Iwan Sidarta yang melakukan penelitian terhadap tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Karawang. Dari hasil penelitian tersebut bahwa variabel yang mempunyai kriteria tidak dapat berjalan secara individu, tetapi harus saling bersinergi dalam implementasi. Mereka dapat berkontribusi baik dalam motivasi maupun aspek disiplin. Kemudian kerangka pikir penelitian, yaitu ada motivasi dengan variabel X1, kemudian disiplin kerja dengan variabel X2, dan kinerja pegawai dengan variabel Y. Hipotesis penelitian, motivasi kerja. Variabel X1 secara parsial mempengaruhi kinerja pegawai. Variabel Y pada kantor Kecamatan Ranometo Barat. Yang kedua, terdapat pengaruh secara parsial disiplin kerja, variabel X2, terhadap kinerja pegawai, variabel Y pada kantor Kecamatan Ranometo Barat. Untuk bab 3, metode penelitian. Yang pertama ada lokasi dan waktu penelitian. Lokasi yang menjadi objek penelitian yaitu bertempat di kantor Kecamatan Ranometo Barat yang beralamat di Desa Lameuru, Kecamatan Ranometo Barat, Kabupaten Konawe Selatan. Yang kedua, populasi dan sampel. Populasi menurut Ari Kunto tahun 2013, populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian. Pendapat lain menurut Sugiono tahun 2017, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti
untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah pegawai yang bekerja di kantor camat Ranome Eto Barat. Kemudian sampel. Hari Kunto pada tahun 2013 berpendapat bahwa sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah didasarkan pada metode non-probability sampling dengan pendekatan teknik sampel jenuh. Menurut Sugiono tahun 2017, teknik sampling jenuh merupakan teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Kemudian jenis dan sumber data. Yang pertama, wawancara. Wawancara adalah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan data informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan. Pada hakikatnya, wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang isu ataupun tema yang diangkat dalam penelitian. Kemudian observasi. Observasi merupakan metode penelitian di mana peneliti melakukan pengamatan secara langsung dalam objek penelitian. Kemudian studi pustaka. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca buku-buku, literatur, jurnal-jurnal, referensi yang berkaitan dengan penelitian ini, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Kemudian metode pengumpulan data. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Metode kualitatif adalah sebuah metode riset yang sifatnya deskriptif, menggunakan analisis mengacu pada data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan pendukung, serta menghasilkan suatu teori. Menurut Sugiono tahun 2009, metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Adapun dengan cara memperolehnya yaitu dengan menggunakan data primer, yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari subjek ataupun objek penelitian. Sekian penjelasan dari saya tentang pengaruh, motivasi, dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi